Yang pertama, kita harus tahu dulu apakah wilayah kita termasuk ke dalam wilayah yang rawan bencana atau tidak, atau wilayah yang berpotensi bencana atau tidak. Ini yang harus kita lihat. Kalau kita sudah memahami bahwa wilayah kita berpotensi terjadinya bencana, maka kiat-kiat yang harus kita lakukan itu harus kita susun dengan baik ya. Ada anggapan atau persepsi atau apa istilahnya pandangan sejumlah orang di waktu yang lalu ya, bahwa bencana itu dulunya itu hanya dikerjakan ditanggulangi saat bencananya itu sudah terjadi. Itu dulu ya, dulu persepsi orang dulu. Setelah bencana baru tanggulangi, baru dibantu, baru datang bantuan ya, baru dilakukan perbaikan, rekonstruksi bangunan. Nah, kalau diperhatikan tindakan seperti itu sebenarnya juga tidak salah ya, tidak salah. Cuman tidak tepat gitu. Ya, tidak tepat. Tidak tepatnya kita harus menunggu atau kita harus mengalami jatuhnya korban jiwa dulu, timbulnya kerugian dulu, baru kita tolong, baru kita bantu. Nah, itu yang membuat kondisinya tidak tepat gitu. Ya. Nah, setelah bencana-bencana besar di masa lalu seperti bencana tsunami tahun 2004 ya, gempa yang diikuti tsunami 2004 di wilayah Aceh. Kemudian setelah itu kan berturut-turut bencana sangat berdekatan ya. Itu terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia waktu itu. Dari 2004, 2005 kemudian terjadi gempa di Solo ya. Kemudian di tahun itu juga di 2005 terjadi bencana tsunami di Mentawai gitu ya. Kemudian 2006 bencana besar gempa bumi juga melanda wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah waktu itu. Nah, itu juga sangat besar ya, hampir 5.000-an orang meninggal dunia waktu itu. Apalagi kehancuran bangunan, gedung ya, struktur infrastruktur lainnya itu sangat tidak terhitung jumlahnya ya. Kemudian 2007 gempa lagi di wilayah Mentawai, di wilayah Sumatera Barat gitu ya. Kemudian 2008 bencana gempa bumi gempa dan tsunami di wilayah Sulawesi ya, kemudian di wilayah Lombok waktu itu ya, Nusa Tenggara Barat 2008. Kemudian lanjut lagi ada di 2010, 2012 ya. 2008 itu masih di daerah Mentawai dan Sumatera Barat ya. Kemudian yang terbaru 2018 di daerah Sulawesi dan Lombok ya. Kemudian 2019 itu di daerah Solok dan sekitarnya, yaitu karena rangkaian dari sesar Gunung Talang ya, sesar Gunung Talang. Kemudian yang terbaru 2022 ya, 2022 itu diawali dengan gempa di Pasaman Barat, kemudian diakhiri dengan gempa di wilayah Cianjur ya. Nah, itu kalau kita perhatikan memang tidak pernah berhenti ya bencana gempa di wilayah Indonesia ini. Nah, ini semacam efek domino ya, semacam efek domino. Jika satu anak domino itu diganggu atau dijatuhkan, maka yang lainnya mengikut. Ya, yang lainnya ikut jatuh gitu ya. Nah, seperti itu juga karena kita merupakan suatu sistem atau suatu rangkaian dari sesar, maka yang satu saling terhubung dengan yang lain. Jika salah satu terganggu, yang lainnya akan ikut tunggu giliran akan terganggu juga.
Begitu seharusnya, siklusnya selalu seperti itu ya. Siklusnya selalu seperti itu, tidak akan berhenti ya, tidak akan berhenti selama selama proses rotasi bumi ini berlangsung, maka gempa bumi ini tidak akan pernah berhenti di bumi ya, di bumi kita ini. Ya, karena alam akan selalu melepaskan energinya, ya, energinya berupa ledakan dua lempeng tadi ya. Karena kalau tidak melepaskan energinya, maka bumi ini akan hancur, ya, akan hancur. Artinya dunia akan berakhir, bumi akan kiamat, gitu ya. Nah, itu konsepnya seperti itu. Maka sebenarnya kalau kita ambil hikmahnya, gempa bumi ini sebenarnya membantu bumi untuk tetap melakukan aktivitasnya, membantu bumi untuk tetap seimbang, ya, tetap seimbang sebagaimana mestinya, ya, sehingga bumi tetap bisa kita tempati, bisa kita tempat kita bisa melakukan segala aktivitas, ya. Nah, maka kita harus tetap selalu mensyukuri apa yang terjadi, karena setiap sesuatu ada hikmahnya. Ya, begitu ya. Nah, itulah yang harus kita, hanya saja kita tidak mungkin menghindari gempa ya. Gempa bumi contohnya. Kita tidak mungkin bisa menghindari gempa bumi, tidak bisa menghentikan terjadinya gempa ya. Makanya para pakar ahli gempa itu hanya bisa menyarankan atau hanya bisa menghibur kita, cobalah hidup berdampingan harmoni dengan gempa bumi, dengan bencana, ya. Sehingga dengan begitu kita bisa memikirkan langkah-langkah tepat untuk penanggulangannya, begitu ya. Contohnya apa yang bisa kita lakukan, gitu ya. Kita tidak bisa melakukan apa-apa selain mengurangi resikonya. Resiko ini yang harus kita pikirkan, yang harus kita kecilkan. Kita tidak bisa menghentikan, tapi kita bisa mengecilkan resikonya atau mengurangi ancamannya, ya. Tidak bisa mengurangi ancamannya, tapi tidak bisa menghentikan terjadinya, ya. Nah, jika jika kita tahu wilayah kita berada dalam ancaman bahaya atau wilayah kita termasuk wilayah yang rentan terhadap bencana, maka kita bisa memetakan atau merumuskan risiko-risiko yang mungkin akan terjadi. Nah, agar risiko ini tidak sampai terjadi bencana, maka kita harus mengurangi atau mengatasi pemicunya.